Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa, mahasiswi tutorial online Universitas Terbuka. Semoga dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi kesehatan dalam mencari ilmu. Pada sesi keempat ini, mari kita belajar lagi tentang tema yang berbeda, yaitu hukum dan agama sebagai sumber moral dan akhlak mulia dalam kehidupan. Sebagaimana materi yang sudah ada pada e-learning, materi ini disampaikan pada pertemuan keempat, yang dimana jika berbicara tentang hukum, yaitu memiliki dua indikator. Yang pertama adalah untuk menumbuhkan kesadaran untuk taat terhadap hukum Allah. Kemudian yang kedua adalah fungsi profetik agama, yaitu apapun yang berkaitan dengan kerasulan atau ke Nabi Muhammad, khususnya di dalam Islam. Sebagaimana kedua indikator tersebut harus dijelaskan atau dipahami oleh mahasiswa terkait dengan bagaimana pengertian hukum syariat itu sendiri, macam-macam syariat, dan bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam. Terkait dengan profetik, fungsi profetik agama, yaitu bagaimana urgensi sunnah Nabi Muhammad sebagai sumber hukum di samping Al-Quran, hadis, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana posisi sunnah Nabi terhadap Al-Quran. Lalu bagaimana juga perkataan dan perbuatan Nabi yang bukan sumber hukum. Itu perlu kita bahas di dalam diskusi. Kemudian untuk pengertian hukum syariat itu sendiri, saya yakin semuanya sudah paham atau tahu sebagaimana sudah saya jelaskan tadi di awal. Dan hukum itu merupakan panduan hidup kita di dalam beragama yang harus kita taati. Lalu poin yang kedua adalah agama sebagai sumber moral dan akhlak mulia. Ini juga memiliki dua indikator. Yang pertama adalah agama sebagai sumber moral, yang kedua adalah akhlak mulia dalam kehidupan. Segala sesuatu yang ada di dalam kedua indikator tersebut adalah pembahasan yang akan kita bahas, akan kita ulas di dalam e-learning pada sesi keempat, baik itu dari pengertian agama itu sendiri secara etimologis maupun terminologis, agama wahyu dan non wahyu, moral, susila, dan lain sebagainya. Kemudian sebagaimana yang umum kita ketahui, seluruh manusia yang beragama Islam, bahkan non muslim juga mengikuti hukum syariat Islam, saya rasa, seperti wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nah, untuk prinsip-prinsip hukum syariat itu sendiri, mahasiswa bisa membacanya di materi yang sudah disediakan. Dan untuk sesi keempat ini, bagi yang belum menyelesaikan diskusi dan tugas pada sesi ketiga, silakan menyelesaikan terlebih dahulu supaya tidak mengurangi nilai mahasiswa. Pada pengantar sesi keempat ini, di dalamnya ada diskusi yang harus dijawab oleh mahasiswa. Sebagaimana sudah sering saya katakan, silakan menggunakan dari berbagai macam referensi, menggunakan AI juga boleh, namun sebagai tambahan referensi saja, tidak seluruhnya
mengambil atau mengcopy paste dari AI tersebut karena akan terlihat jawabannya. Dan yang terpenting adalah menaruh referensi di mana saudara mengutip tulisan tersebut. Itu saja pengantar pada sesi keempat ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan untuk terus belajar menimba ilmu walaupun melalui daring. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.